Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, gimana nih kabarnya setelah melewati PSBB dan juga PPKM? Semoga kita semua selalu sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nindya Afriliani Wahida dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan dengan NIM 003 akan memberikan informasi mengenai pendekatan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pandemi COVID-19. Selama 2 tahun terakhir, masyarakat global telah menjalani kehidupan yang bisa dibilang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya virus corona dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus berbahaya yang dapat menyebar ke seluruh tempat, bahkan penjuru dunia dengan waktu yang cukup singkat. Tentu hal ini berdampak pada berbagai kegiatan manusia, antara lain tempat wisata dan tempat hiburan ditutup, para pekerja diharuskan melakukan work from home, sekolah-sekolah diliburkan dan siswanya diwajibkan melakukan pembelajaran secara daring, dan yang terakhir, perjalanan jarak jauh semakin dibatasi. Sebagian besar masyarakat mulai resah dengan keadaan ini, terutama jika kita melihat keadaan di luar sana. Negara-negara lain sudah melonggarkan peraturannya, namun tidak dengan Indonesia yang masih terus berkutat dengan angka penyebaran COVID yang tak kunjung menurun. Pemerintah, pengusaha, dan juga beberapa organisasi tengah sibuk menghadapi tantangan demi tantangan pandemi COVID-19 guna menyelamatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Di tengah gemparnya pandemi yang tengah berlangsung, terdapat kekhawatiran masyarakat, yakni mengenai dapatkah kehidupan manusia kembali normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, khususnya bagi para pekerja, karena mereka mengalami dampaknya secara langsung. Dalam dunia kerja sendiri, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh masyarakat. Dan dengan adanya pandemi ini, beberapa perusahaan, kantor, bahkan beberapa UMKM diharuskan tutup karena mengalami kebangkrutan. Tentu hal ini berdampak bagi para pekerjanya, di mana akhirnya Indonesia mengalami PHK besar-besaran, dan sekarang terdapat ribuan bahkan jutaan pengangguran akibat PHK pandemi COVID-19. Guna mengurangi angka penyebaran COVID-19, perlu adanya perlindungan serta kesinambungan antara sistem layanan kesehatan selama pandemi. Pandemi ini menjadikan sistem layanan kesehatan berada di bawah tekanan besar. Para tenaga medis diharuskan menjadi garda terdepan yang tentunya hal ini menyulitkan tugas mereka dalam memberikan informasi-informasi umum kepada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sendiri perlu memastikan adanya informasi yang memadai kepada beberapa kelompok, antara lain 1. Masyarakat umum perlu mendapatkan informasi mengenai gejala, cara pencegahan infeksi, serta cara mengurangi penularan COVID-19, alasan dan waktu kegiatan karantina, serta isolasi mandiri jika perlu, keadaan terkini mengenai pandemi COVID-19, perlindungan pekerja dan bantuan finansial, serta informasi lainnya. Kedua, bagi mereka yang berada dalam posisi memiliki tanggung jawab, informasi yang mereka perlukan yakni mengenai pedoman untuk memberikan saran terkait manajemen klinis, pengendalian infeksi, kebijakan kesehatan masyarakat, perundang-undangan, dan sarana penegakan hukum. Langkah ketiga dan juga perlindungan sosial guna memastikan bahwa tanggapan nasional terhadap pandemi terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, pihak manajemen dan perusahaan memerlukan informasi mengenai bagaimana cara menerapkan perundang-undangan, kebijakan, dan pedoman nasional yang relevan dengan organisasi atau perusahaan mereka, serta tanggung jawab terkait pedoman K3 yang ada. Dan yang terakhir, bagi para pekerja, informasi umum yang dibutuhkan, yakni informasi mengenai penggunaan praktis, peralatan prosedur yang dapat mencegah serta mengurangi infeksi penyebaran COVID-19, serta tanggung jawab mereka dalam mematuhi peraturan K3 serta protokol kesehatan. Sama beberapa dasawarsa terakhir, pendekatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 telah gencar dilakukan oleh beberapa negara yang dipantau oleh ILO atau International Labour Organization kepada negara-negara industri dan juga negara berkembang. Penerapannya bervariasi mulai dari menjadi kewajiban untuk dilakukannya adopsi khusus dan juga menjadi adopsi sukarela. Pengaturan pembuatan SMK 3
perlu mengandung unsur-unsur kunci seperti kebijakan, kedua, perencanaan dan pelaksanaan implementasi, ketiga, evaluasi dan tindakan untuk pencegahan. Maka dari itu, pendekatan SMK3 perlu adanya di Indonesia karena hal ini dapat mengurangi penularan virus corona bagi para pekerja, serta menjadikan para pekerja lebih aman dan tak harus bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Pendekatan SMK3 adalah untuk memastikan berjalannya beberapa kebijakan seperti 1. Penerapan tindakan pencegahan dan perlindungan dilakukan dengan cara yang efisien. 2. Kebijakan terkait ditetapkan dengan kebijakan yang telah dibuat. 3. Semua elemen kerja untuk mempertimbangkan adanya resiko dan bahaya. Dan yang keempat, manajemen dan pekerja berada di tingkat yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. SMK3 juga harus mencakup mengenai kesiapsiagaan terhadap tanggapan untuk berbagai skenario, termasuk pandemi saat ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di tengah pandemi. Semoga adanya video ini dapat memberikan sedikit manfaat dan wawasan kepada kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.